他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 471, Bayu dengan ringan menggelengkan kepalanya, ini hanya salah satu alasannya. Lebih penting lagi, ayahmu tidak ingin kamu yang kecil mengkhawatirkannya. Kami pergi karena dia harus melawan Dewa Iblis ketujuh Amun. Itulah alasan mengapa kami berpisah. Segera setelah kami kembali ke jalur Gunung Penentang Naga, ayahmu melakukan pertempuran yang menentukan melawan Amun. Apa? Long Haon tercengang. Sampai saat ini, dia tidak tahu bahwa ayahnya sebenarnya memiliki alasan seperti itu untuk pergi saat itu. Untuk sesaat, dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Yang Haohan, yang tiba di sisinya di beberapa titik, mengangkat tangannya, menuangkan angin lembut energi spiritual suci dalam dirinya, menenangkan pikiran Long Haon dengan kehangatannya. Nak, tenanglah. Dengan kekuatan ayahmu, peluangnya untuk menang melawan Amun setidaknya 60%. Meskipun dia belum kembali dari pertarungan itu, pihak iblis juga tidak mengumumkan kemenangan Amun. Pertempuran ini hanya milik mereka berdua. Kenapa ia belum kembali? Apa dia bisa? Kepala Long Haon penuh dengan kekhawatiran. Yang Haohan menggelengkan kepalanya, ayahmu pasti masih hidup. Itu karena sebagai ksatria surgawi, jika dia mati dalam pertempuran, tahta surgawinya akan secara otomatis kembali ke aliansi. Tetapi melihat bahwa tahta surgawinya belum kembali sampai sekarang, dia masih hidup. Hanya saja kita tidak tahu di mana dia. Dia pasti sibuk dengan hal-hal penting, dan itulah sebabnya dia belum kembali. Jangan terlalu khawatir. Kami telah mengirim orang untuk mencarinya selama ini. Pada penjelasan Yang Haohan, Long Haon akhirnya tenang. Dengan kecerdasannya, setelah tenang, otaknya mulai bekerja dengan cepat, mengajukan pertanyaan, Yang Haohan, karena ayahku belum kembali, bahwa Amun harus mengambil bagian dalam perang suci itu, kan? Yang Haohan mengangguk, di antara 8 dewa iblis yang ditugaskan di jalur Gunung Penentang Naga kami adalah Amun. Dengan Saminaga, mereka berdua memimpin pasukan iblis bersama. Long Haon bertanya, kalau begitu, bisakah kita bertanya pada Amun tentang keberadaan ayahku? Yang Haohan menghela nafas, hampir tidak. Amun tidak seperti dewa iblis lainnya. Dia dikenal sebagai dewa setan berserk. Di antara iblis, tidak ada yang lebih suka berkelahi daripada dia. Bahkan sebagai dewa iblis ketujuh, dia tidak memiliki bawahan dari rasnya. Beberapa waktu di masa lalu, klan iblis berserk ingin masuk di bawah sayapnya, tetapi ditolak dengan paksa. Alasannya sederhana karena berserk demons terlalu lemah dan tidak layak untuk diasosiasikan dengannya. Dalam pikiran Amun, hanya ada pertempuran. Dia juga dewa iblis yang membantai kekuatan paling besar dari aliansi kita. Di saat pertempuran, dia hanya orang gila. Tapi Amun punya poin bagusnya. Yang dia suka hanyalah pertempuran yang bagus, dan dia bahkan tidak merasa pantas untuk menyerang prajurit biasa yang jauh lebih lemah darinya. Semua yang dia bantai adalah pembangkit tenaga paling kuat dari aliansi kuil kita. Di antara ayahmu dan Amun, sudah ada lebih dari 4 pertempuran, yang masing-masing sangat pahit dan tidak ada yang berhasil menyelesaikan lawan. Tapi mereka juga membangun beberapa persahabatan. Ayahmu dan Amun setuju bahwa sampai seorang pemenang diputuskan di antara mereka berdua, mereka tidak akan dengan mudah membiarkan diri mereka terlibat dalam pertempuran. Jadi meskipun Amun ada di sana, dia sebenarnya kebanyakan ada di sini sebagai pencegahan terhadap keberadaan ayahmu. Di masa lalu iblis di bawahnya sudah meluncurkan banyak serangan menyelidik. Saat itu, dia tidak muncul di salah satu pertempuran. Dari sini, dapat dilihat bahwa ayahmu tidak mungkin dalam masalah besar. Amun juga mencarinya. Dewa Iblis berserk, Amun. Tinju Long Haon secara tidak sadar mengepal.
Di kepalanya, ingatan terdalam adalah saat Long Xingyu memanggil tahta surgawi dari Doom dan pembantaian. Sosok ayahnya yang agung terukir dalam di benaknya. Suatu hari, saya juga akan menantang Dewa Setan Berserk ini. Yang Hao Han tersenyum, ayo pergi. Saya percaya bahwa di masa depan, Anda pasti akan menjadi ksatria surgawi yang lebih luar biasa daripada ayah Anda. Saya penuh harapan untuk kedatangan lebih awal hari itu. Saat itu, mungkin Anda akan menjadi mimpi buruk para iblis tersebut. Pergilah, kita harus pergi ke kota. Dalam waktu dekat, Anda akan sangat sibuk. MH? Long Haon melemparkan pandangan ragu pada Yang Hao Han, tidak yakin apa maksudnya. Tapi dia mengikutinya ke kota. Melihat suasana hati putranya mereda, Bai Yu diam-diam santai. Wajahnya terlihat lebih baik. Dengan hangat menopang lengan putranya, dia berpikir, Haon kecilku telah tumbuh. Saat datang ke kota, Yang Hao Han memberitahu Long Haon, saya mendapat berita tentang Anda dari Sheng Yu. Meskipun kami awalnya memiliki harapan besar terhadap Anda memberi kami kejutan menyenangkan demi kejutan yang berada di luar imajinasi kami. Menjadi pasukan pemburu iblis kelas umum termuda yang pernah ada, pasukan pemburu iblis kelas komandan termuda. Anda bahkan lebih menonjol daripada ayah Anda pada masa itu, dan dalam banyak hal. Ketika Kiu tua dari kuil prajurit memberitahu saya bahwa Anda pasti akan menjadi ksatria surgawi sebelum Anda mencapai usia 30-an, saya dulu percaya dia melebih-lebihkan, tapi sekarang, sepertinya dia memang benar. Bahkan sebelum Anda mencapai 18, Anda sudah mencapai langkah ke-7. Wajah Long Haon sedikit memerah, kakek Yang, jangan melebih-lebihkan. Ini pertama kalinya aku datang ke kuil ksatria kami. Aku ingin tahu, apa yang kamu rencanakan untukku selanjutnya? Yang Hao Han memiliki senyum di wajahnya, apakah Anda berpikir bahwa kami meminta Anda kembali untuk menyembunyikan Anda di tempat yang sangat rahasia, sehingga iblis tidak akan menemukan Anda? Long Haon terkejut, tapi tanpa sadar mengangguk pada kata-katanya. Disitulah sebenarnya pikirannya mengisyaratkan. Yang Hao Han menggelengkan kepalanya, tidak, kamu salah. Jika harus melakukannya, kami hanya akan melumpuhkan bakatmu, dan mungkin akan selalu ada bayangan di hatimu. Laporan kami ke seluruh aliansi adalah satu hal, tetapi rencana kami adalah hal lain. Kami telah memutuskan untuk berusaha sebaik mungkin untuk memelihara Anda. Dan medan perang adalah tempat terbaik bagi seorang ksatria. Long Haon terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar berita seperti itu dari aliansi kuil. Kakek Yang, apakah Anda mengizinkan saya untuk melangkah ke medan perang? Itu sempurna, jadi untuk kapan itu? Bisakah saya pergi sekarang? Untuk beberapa alasan, setelah tim mereka dibubarkan, sifat kekanak-kanakan Long Haon tampaknya telah sepenuhnya dibebaskan. Kehilangan beberapa sikap tenangnya sebagai kapten, dia tampak jauh lebih dinamis. Yang Hao Han tertawa terlepas dari dirinya sendiri, betapa bersemangatnya kamu. Anda pasti harus melangkah ke medan perang, tetapi itu tidak akan begitu cepat. Han Yu dan kamu harus memenuhi 2 syarat terlebih dahulu, sebelum dikirim ke pertempuran nyata. Tolong beritahu kami. Long Haon bertanya tanpa ragu-ragu. Yang Hao Han menjawab, kultivasi Anda telah meningkat cukup banyak, tetapi bagaimana dengan sisi teknis Anda? Saya tahu bahwa Anda membeli beberapa keterampilan di kota suci, tetapi itu jauh dari cukup. Saya akan mengatur serangkaian teknik untuk Anda pelajari dan hal pertama yang harus Anda lakukan adalah membiasakan diri dengan penggunaannya. Jangan berpikir itu akan begitu mudah. Beberapa teknik tidak dapat dieksekusi tanpa usaha keras. Long Haon mengangguk. Ini adalah sesuatu yang awalnya harus dia lakukan. Yang Hao Han melanjutkan, sebagai poin kedua, Anda harus menjadi ksatria Yayasan Mithril. Setelah mendapatkan Mithril Foundation Armor, kemampuan Anda untuk mempertahankan diri akan meningkat pesat. Pada saat yang sama, itu akan membuat iblis semakin sulit untuk mengetahui keberadaanmu. Kondisi ini tidak dapat dianggap terlalu berat. Anda dapat melihat dari sini bahwa saya tidak terlalu mempersulit kalian. Long Haon menjadi sangat gembira mendengar berita ini, tidak masalah, tidak masalah. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk melatih teknik ini, untuk mendapatkan hak untuk melangkah ke medan perang sesegera mungkin. Yang Hao Han tersenyum, oh,
Sepertinya kamu bahkan tidak menempatkan ujian Mithril Foundation Night di matamu. Long Haon menggaruk kepalanya karena malu, masih memberikan jawaban, saya percaya bahwa saya akan dapat melewatinya. Di sisi lain, Han Yu memiliki wajah sedih. Dia sekarang berada di langkah ke-6 kultivasi, tetapi untuk berpartisipasi dalam ujian Mithril Foundation Nights, memiliki langkah ke-7 adalah persyaratan dasar. Dan terlebih lagi, Mithril Foundation Night semuanya adalah eksistensi di puncak langkah ke-7. Dengan kekuatan Long Haon saat ini, lulus ujian bukanlah masalah, tapi baginya, itu tidak mudah. Yang Haohan memiliki senyum misterius di wajahnya, jangan anggap enteng cobaan ini. Kamu tidak sama dengan yang lain. Anda memiliki konstitusi khusus sebagai Scion of Light, dan ditunjuk sebagai penerus berikutnya sebagai kepala kuil ksatria kita. Ujian apapun akan lebih berat bagi Anda daripada yang lain. Anda akan mengerti ketika saatnya tiba. Ya Pak. Long Haon memberikan jawaban ini tanpa mengedipkan mata. Situasi yang lebih buruk adalah dia dikurung dalam perlindungan. Jika semuanya berjalan seperti itu akan sangat sulit untuk ditanggung. Adapun melewati beberapa percobaan, dia cukup percaya diri tentang itu. Bahkan jika kekuatannya saat ini tidak mencukupi, setelah beberapa waktu berkultivasi, dia pasti akan berhasil. Ini adalah kepercayaan dirinya pada kekuatannya, serta bakatnya. Kisaran pas demon penentang naga cukup besar dari Exorcist Mountain Pass. Itu sebenarnya gunung yang sangat tinggi dengan sendirinya, dan seluruh benteng digali di atasnya. Setelah memasuki celah gunung, Long Haon memiliki perasaan samar bahwa aura yang sangat menakutkan hadir di sekitar puncak gunung ini. Meskipun dia tidak tahu apa ini, dia samar-samar bisa menebak bahwa ini harus menjadi senjata pamungkas dari kuil ksatria. Meskipun jalur gunung penentang naga tidak memiliki perlindungan alami seperti jalur gunung penentang iblis, cuaca buruk membuat sangat sulit untuk mendapatkan persediaan di sisi ini. Untuk melestarikan sumber daya alam di jalur gunung penentang naga, manusia setidaknya akan menyimpan perbekalan selama 3 tahun. Baik itu di depan atau belakang, daerah sekitarnya adalah tanah glasial. Meskipun pasukan iblis besar ditempatkan di depan jalur gunung penentang naga, hari-hari mereka tidak dihabiskan dengan nyaman. Badai es yang mengerikan terjadi hampir setiap 2 hari, dan bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6 tanpa pertahanan dari dinginnya camp, hampir tidak dapat bertahan untuk waktu yang lama. Tetapi bahkan pertahanan kamp-kamp ini akan sering dikalahkan oleh badai. Untuk alasan ini, meskipun pasukan iblis sudah ditempatkan selama beberapa waktu, serangan mereka tidak begitu kuat. Menggunakan es dan salju, mereka membangun benteng sederhana, membuat pasukan iblis dengan cara ini sedikit lebih nyaman. Lagi pula, untuk menembus jalur gunung penentang naga bukanlah masalah 1 atau 2 hari. Kali ini, iblis menginvestasikan banyak, seolah-olah mengambil tabungan yang dibuat selama bertahun-tahun untuk dengan berani meluncurkan serangan. Chapter 472, sebuah surat datang dari garis depan, Yang Haohan mengatur agar Long Haon dan Han Yu tinggal di markas. Long Haon tinggal di sebelah rumah ibunya. Setelah menghabiskan 2 hari di sisinya, dia mulai berlatih bersama Han Yu. Markas kuil ksatria terletak di dalam jalur gunung penentang naga, jauh di bawah tanah. Ini adalah perbendaharaan nyata dari kuil ksatria. Dengan gunung suci ksatria di sisi selatan, keduanya disebut perbendaharaan besar kuil ksatria. Kabarnya, tahta surgawi berada di harta karun yang terkubur di bawah tanah ini. Hanya saja Long Haon dan Han Yu sekarang jauh dari kualifikasi untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan tentang tahta surgawi. Yang mengejutkan Long Haon, kuil ksatria tidak terlihat seperti kuil pembunuh atau kuil prajurit. Itu karena, di dalam gunung, dia hanya bisa melihat ruangan yang terbuat dari batu, dan bahkan tidak bisa merasakan di mana fondasi sebenarnya dari kuil ksatria berada. Yang Haohan tidak memberi mereka penjelasan, hanya mengatur gua untuk mereka sebelum pergi. Dan dia memberitahu mereka bahwa pada tingkat kultivasi mereka harus dapat menampilkan semua kemampuan langkah ke-7 untuk keluar dari gua ini. Memasuki gua, Long Haon segera memiliki perasaan yang mirip dengan ketika dia berada di perbendaharaan besar aliansi kota suci.
Fluktuasi energi spiritual di sekitarnya sangat kuat. Cahaya keemasan mereka memberi kesan ilusi. Awalnya, dia berjalan di gua yang sama dengan Han Yu, tetapi setelah memeriksa lagi, dia menemukan dengan sangat terkejut bahwa yang terakhir menghilang. Dikelilingi oleh energi spiritual murni dari elemen cahaya, memberikan semacam perasaan yang menyenangkan. Esensi cahaya yang melimpah memenuhi 3 rongga spiritual besar Long Haon di setiap napas yang dia ambil. Tanpa mempercepat langkahnya, Long Haon duduk, energi spiritualnya meningkat pesat. Namun, dia jauh dari kondisi optimalnya karena kurangnya fokus. Sejak hari mereka kembali dari provinsi Andromalius, dia tidak memiliki ketenangan sedikit pun. Beberapa pergolakan emosional terjadi setelah dia kembali ke Gunung Exorcist, menyebabkan dia sangat bersemangat. Bahkan ketenangan yang dibawa oleh Divine Snail of Sun and Moon ternyata tidak efektif. Namun, siput surgawi matahari dan bulan memberinya pemahaman tentang bagaimana mencapai keadaan ketenangan dan fokus ini. Jadi Long Haon tahu apa yang harus dilakukan setelah duduk. Dia perlu membuang semua pikirannya yang mengganggu, sampai tidak ada satupun yang tersisa. Hanya dengan cara ini dia dapat mencapai kondisi kultivasi total, membuat kemajuan terbesar dalam waktu sesingkat mungkin. Menutup matanya, Long Hao Chen yang duduk masuk dalam posisi meditatifnya. Menyinkronkan dengan esensi cahaya lembut di udara, wajahnya tampak jauh lebih lembut. Dalam sekejap cahaya keemasan, Yating muncul tanpa suara di belakang Long Haon. Dia duduk bersila, dan menutup matanya seperti Long Haon. Tongkat di tangannya terangkat tinggi, dan kelompok cahaya keemasan berkumpul secara alami ke arah mereka. Kondensasi dan penyaringan semua itu. Apa yang dilakukan Yating tampak sederhana, tetapi itu memberikan bantuan besar bagi Long Haon. Harus berurusan dengan esensi cahaya yang sangat murni membuatnya jauh lebih mudah bagi Long Haon untuk menyerapnya. Yang Hao Han diam-diam berdiri di sebuah ruangan, dan di belakangnya ada 2 orang lainnya. Di sisi kirinya ada seorang tetua yang tinggi dan bulat, tampak cukup senang. Di sisi lain adalah seorang pria berpakaian serba abu-abu, yang bahkan menyembunyikan wajahnya. Di depan Yang Hao Han ada bola kristal dengan diameter lebih dari 1 meter. Menyebarkan sedikit cahaya keemasan, pada bola kristal itu muncul Long Haon yang bersila di dalam gua harta karun kuil. Yang Hao Han tersenyum, untuk dapat tetap tenang setelah memasuki gua ilusi, anak ini telah benar-benar tumbuh. Dan dia bahkan belum berusia 18 tahun. Untuk menunjukkan sikap mantap seperti itu, tampaknya Xingyu benar. Melalui pengalaman bertahun-tahun ini, anak ini benar-benar membuat sesuatu dari dirinya sendiri. Penatua bulat di belakang Yang Hao Han mendengus, benar tentang apa? Saya katakan jauh sebelumnya, saya ingin mengambil Haon di bawah sayap saya, tetapi dia hanya menolak. Mengatakan itu, dia melirik pria berpakaian abu-abu yang wajahnya disembunyikan. Yang Hao Han tersenyum, Kakak Long, jangan terlalu murahan. Tanpa Xingyu, apakah Anda akan memiliki cucu yang begitu baik? Dan kau bahkan belum memperkenalkan dirimu padanya. Misi mulia melindungi cucumu ini adalah milikmu. Meskipun dia cucumu, dia juga harapan masa depan kuil ksatria kita. Jika dia terluka dengan cara apapun, saya akan mencabut Anda dari tugas melindunginya, dan secara pribadi melakukannya. Jika Long Haon mendengar kata-kata ini, dia pasti akan sangat terkejut. Penatua yang tampak parah itu adalah kakek kandungnya. Jika dia melihatnya secara langsung, dia tidak akan menemukan banyak kesamaan dalam penampilannya. Beri aku istirahat dari semua ini. Anda mungkin sedikit lebih kuat dari saya, tetapi tidak banyak. Bahkan jika Kaisar Dewa Iblis datang, aku tidak akan membiarkan dia menyakiti cucuku sedikit pun. Penatua bundar sepertinya tiba-tiba mendapatkan aura yang mendominasi. Beberapa fluktuasi emas murni mengelilingi tubuhnya, tanpa suara. Penatua ini bernama Long Tianying, adalah ksatria surgawi lainnya dari aliansi kuil, pemegang tahta ketertiban dan hukum surgawi, ksatria kontrol dan pengekangan surgawi. Apalagi Long Haon, bahkan di dalam kuil ksatria, hanya sedikit petinggi yang tahu tentang hubungan antara Long Tianying dan Long Xingyu. Ini adalah aturan standar dalam keluarga Long. Tidak peduli seberapa kuat para tetua, generasi muda tidak boleh meminjam reputasi mereka,
hanya mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Saat itu Long Xingyu juga mengandalkan usahanya sendiri, akhirnya menjadi ksatria surgawi. Yang Haohan menghela nafas, kali ini, iblis-iblis itu datang dengan penuh gejolak. Hasil perang suci tampaknya masih sulit diprediksi. Bahkan para tetua yang disimpan dalam cadangan oleh aliansi keluar dari gunung mereka, tetapi pembangkit tenaga iblis masih lebih banyak dari kita. Semoga rencana pertempuran aliansi dapat dilaksanakan dengan sukses. Long Tianying bertanya, bukankah itu hanya tentang menunda-nunda? Kita bisa terus menyeret dan memperebutkan sumber daya. Mendekatinya dengan cara ini, iblis pasti akan kalah. Dalam perang suci ini, kami adalah satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk bertahan tanpa batas. Anda akan melihat, beberapa tahun kemudian, Demon King akan hampir kelelahan dalam hal makanan. Yang Haohan menjawab, Kaisar Dewa Iblis pasti sudah memikirkan hal itu sebelumnya. Saudara Long, jangan terlalu optimis. Orang berpakaian abu-abu lainnya menyatakan, saya pergi sekarang. Sejak Haon kembali ke aliansi, saya bisa merasa tenang. Long Tianying mengerutkan alisnya, kemana tujuanmu? Suara pria berpakaian abu-abu itu penuh dengan niat membunuh demon belakang. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan dengan langkah besar. Long Tianying dan Yang Haohan bertukar pandang, saudara Yang, setelah Haon keluar dari gua ilusi, saya ingin bertemu dengannya, dan melakukan pemeriksaannya secara pribadi. Bagaimana kedengarannya? Yang Haohan mengangguk, masalah ini harus ditinggalkan antara Anda cucu dan Anda. Lakukan seperti yang Anda inginkan. Namun, saya tidak ahli dalam pertahanan kota. The Dragon Resisting Mountain Pass tidak dapat melakukannya tanpa Anda mengawasi. Long Tianying mengangguk pada kata-kata ini, aku tidak akan bertahan lama. Saya kembali ke budidaya pintu tertutup, beritahu saya ketika Haon keluar. Ya. Apakah Long Haon setenang penampilannya? Itu tidak terjadi. Pada saat dia menutup matanya, berbagai bayangan muncul di dalam dirinya. Sosok cair memegang tongkatnya adalah yang pertama, diikuti oleh saat kebangkitannya yang tiba-tiba sebagai dewa pilihan. Kemudian, itu langsung berubah menjadi saat dia duduk di kamarnya, pada saat mereka berpisah. Setelah cair, muncul bayangan ayahnya, yang mengawasinya dengan ketat, dan sepertinya mengatakan sesuatu padanya. Kemudian menyusul ibunya. Matanya masih melankolis dan sedih. Sejak kecil, ia terpisah dari kedua orang tuanya untuk waktu yang lama. Setelah tidak bersama selama lebih dari 10 tahun, mereka akhirnya bersatu kembali dengan susah payah. Ayahnya menghilang karena pertempuran yang sulit, dan beberapa tahun terakhir ini, ibunya mengalami rasa sakit yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Penampilan rekan-rekannya juga melonjak ke pikiran Long Haon ini. Sejak pertempuran pertama mereka di celah gunung pengusir setan, hingga pertempuran besar di gua-gua yang mendesis, kemudian episode di celah gunung selatan, surga ilusi, rawa kesuraman. Semua adegan ini berkedip sangat jelas di kepala Long Haon ini. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana dia bisa menjaga dirinya tetap tenang? Samar-samar merasa menggigil di punggungnya, Long Haon sepenuhnya menyadari bahwa beruntung bahwa ia berhasil tetap tenang, dan tidak berani maju sebelum waktunya, jika tidak, pikirannya bisa gila. Kekhawatiran yang memenuhi dirinya dapat ditekan, tetapi mereka pasti akan mempengaruhi resolusinya secara bertahap, mempengaruhi hati yang murni dari dewa pilihan. Pertukarannya dengan siput surgawi matahari dan bulan tidak banyak, tetapi salah satu poin terpentingnya adalah bahwa salah satu cahaya pilihan dewa tidak sama dengan yang lain. Keuntungan terbesarnya hanyalah kesempurnaan jiwanya, dan karunia-karunianya. Ini adalah sesuatu yang cair, sebagai orang yang dipilih oleh dewa kematian, tidak dapat dibandingkan dengannya. Tetapi kesempurnaan ini juga merupakan masalah terbesarnya. Menjadi terlalu sempurna memungkinkan ketidaksempurnaan muncul dengan mudah. Sebagai bukti, pada saat Kem Dewa Matahari dan Bulan muncul, bukankah yang dipilih dewa semuanya tenggelam dalam kejahatan? Tidak hanya menyimpang dari menyelamatkan benua, mereka malah menjadi pendosa. Ini terutama terjadi pada negara raksasa surgawi atau penguasa menara keabadian, elus bencana tidur. Oleh karena itu, kesadaran diri adalah poin yang sangat penting bagi cahaya pilihan dewa.
Pada saat Kiong Surgawi matahari dan bulan meninggalkan dunia ini, dia meninggalkan Long Haon hanya sebuah cangkang, tapi sebelum pergi, kekuatan terakhirnya membantu Long Haon membersihkan hatinya. Ini bukan sesuatu yang dia lakukan, tapi sesuatu yang dia kirimkan, menginstruksikan Long Haon bagaimana melakukannya. Benar, kesadaran diri. Hanya dengan tetap selalu sadar diri, menjaga pikiran yang jernih dan hati yang jernih, Scion of Light akan tetap menjadi dirinya sendiri selamanya. Terima kasih, siput surgawi matahari dan bulan. Long Haon bergumam tulus. Chapter 473, Surat yang datang dari garis depan, 2. Tidak mencoba untuk menentang perasaannya sendiri, dia malah membiarkannya meledak sepenuhnya. Long Haon tahu bahwa hanya dengan merasakan keberadaan mereka, penderitaan di hatinya dan penyerapan cahaya yang terus-menerus akan meredup. Setelah entah berapa lama, dia akhirnya memasuki kondisi meditasi. Duduk di punggung Long Haon, Yating merasakan perubahan di Long Haon paling efektif. Sebagai peri cahaya, kedekatannya dengan cahaya tidak ada bandingannya dengan apapun di dunia ini, karena tubuhnya dapat digambarkan sebagai manifestasi cahaya. Pada saat Long Haon baru saja mulai berkultivasi, dalam pengertian Yating, tuannya hanya diam-diam menyerap esensi cahaya. Tapi saat dia tenang, dan benar-benar masuk dalam keadaan meditasi, tubuh Long Haon tampak transparan di mata Yating. Mengambil napas berturut-turut, dia tampaknya telah memasuki kondisi tubuh cemerlang. Dan esensi cahaya yang Yating bantu dia serap mulai tidak mencukupi untuknya. Faktanya, setelah penyatuannya dengan kompor sen spiritual, Yating memperoleh kemampuan untuk memproses energi spiritual. Melalui dia, esensi cahaya tidak hanya menjadi sangat murni, tetapi juga sangat terkonsentrasi. Fakta bahwa Long Haon berhasil mempertahankan kecepatan penyerapan yang begitu dahsyat membuatnya pada setiap tarikan napas ini, spiritual internalnya terus menguat. Ini adalah salah satu manfaat di hati yang cemerlang dari batang cahaya. Dengan hatinya tanpa kenajisan apapun, Long Haon memperoleh berkah terbesar dari Dewi Cahaya. Dengan esensi cahaya memasukinya secara alami, bagaimana mungkin kecepatan kultivasinya tidak cepat? Dalam esensi cahaya yang hangat ini, Long Haon secara bertahap berendam sangat dalam. Dia secara bertahap melepaskan semua yang membebani hatinya, mengumpulkan semua perhatiannya dalam pemahaman cahaya. Kecemerlangan di sekitar tubuhnya mulai mendapatkan intensitas, sejauh melalui bola kristal, yang Haohan memperhatikan perubahan bertahap ini. Namun, ksatria pertahanan dan perencanaan surgawi ini tidak mungkin menonton Long Haon terlalu lama. Perang sudah di depan mata, dan dia memiliki banyak hal lain untuk ditangani. Bulan ini dikenal dalam catatan generasi selanjutnya sebagai benua pemandian bulan Sheng Modalu. Setan dan manusia telah mengumpulkan dendam selama beberapa ribu tahun, dan membiarkannya meledak sekaligus. Dengan 6 benteng besar sebagai medan perang, iblis menyerang sementara aliansi kuil bertahan. Kabarnya, di setiap medan perang utama ini, ketika melihat ke bawah dari ketinggian, orang bisa melihat darah menguap di udara. Ini adalah perang penggilingan daging, baik itu dalam serangan atau pertahanan, kerugian sisi iblis jauh lebih tinggi daripada manusia. Tapi militer iblis juga jauh lebih padat daripada manusia. Pada awal pertempuran, instrumen pertahanan manusia terbukti sangat berguna, menyebabkan kerugian besar bagi pihak iblis. Tapi saat pertempuran berlangsung, instrumen ini mulai hancur. Sekarang yang bisa diandalkan manusia hanyalah keuntungan medan. Ini adalah pertarungan yang menghadapi dua ras, tanpa perlu mobilisasi perang. Semua prajurit di aliansi kuil menggunakan darah dan daging mereka untuk melindungi bagian terakhir dari wilayah manusia. Di bagian belakang adalah dataran, di mana keluarga mereka dari semua orang tinggal, kuil ksatria, kuil prajurit, kuil asasin, kuil mage, kuil imam dan kuil roh. Pembangkit tenaga dari kuil manapun hanya memiliki satu hal dalam pikiran dalam perang suci ini, bertarung dengan semua mereka. Meskipun serangan iblis sangat ganas, kemauan manusia terlalu kuat. Pasukan yang dikumpulkan selama beberapa ribu tahun oleh aliansi kuil benar-benar mengesankan, dan sejumlah besar barang dan pasukan terus dikumpulkan tanpa akhir, untuk mendukung pertempuran tanpa akhir melawan iblis. Pada saat perang suci ini berkaitan dengan nasib kedua kelompok ini,
Sekering dan pelaku utama perang ini, Long Haon, sedang duduk dengan tenang di Gua Harta Karun Kuil Ksatria, berkultivasi dengan tekun. Kota Suci, lelang besar aliansi. Feng Ling'er mengabaikan laporan keuangan bulan ini. Dia sudah mulai secara bertahap mengendalikan berbagai urusan di lelang besar aliansi. Setelah dimulainya Perang Suci, rumah lelang besar aliansi memasuki keadaan darurat. Semua senjata dan peralatan, sumber daya, material, kristal ajaib mereka dikeluarkan dari pelelangan. Rumah lelang telah mengumpulkan banyak barang, yang semuanya dipasok ke aliansi tanpa kecuali. Ini awalnya arti dari rumah lelang besar aliansi. Sebagai penerusnya, Feng Ling'er tahu dengan sangat jelas bahwa rumah lelang besar aliansi sebenarnya bukan milik keluarganya, tetapi milik seluruh aliansi kuil. Alasan untuk menunjukkannya sebagai kekuatan independen adalah untuk menyembunyikan kekuatan sebenarnya dari aliansi. Pada awal Perang Suci, sumber daya keuangan yang dikumpulkan oleh rumah lelang besar aliansi terbukti sangat penting. Berbagai rumah lelang menjadi penyedia senjata dan peralatan terbesar yang menggunakan energi spiritual. Melalui proses pengumpulan yang ketat di rumah lelang besar, berbagai senjata ampuh, kristal ajaib, dan bahkan banyak jenis senjata seperti meriam ajaib diangkut ke garis depan. Ini adalah kekayaan yang terakumulasi selama ribuan tahun. Seluruh proses bahkan tidak sepenuhnya jelas bagi Feng Ling'er, karena banyak depot rumah lelang besar diklasifikasikan sebagai rahasia total, hanya untuk dibuka segelnya pada saat perang besar melawan iblis. Menggosok matanya karena kelelahan, Feng Ling'er bersandar di kursi, matanya yang jernih dipenuhi dengan kekhawatiran yang kuat. Akankah aliansi benar-benar berhasil? Kedatangan iblis terlalu mendadak. Faktanya, Kaisar Dewa Iblis benar-benar menganggap seseorang sebagai syarat untuk mengakhiri. Dan itu adalah kapten ini. Bukankah mereka berada tepat di jantung perjuangan? Memikirkan hal ini, untuk beberapa alasan, Feng Ling'er merasa seolah-olah hatinya sendiri menegang. Samar-samar, sosok tinggi muncul di kepalanya. Kepala botak yang cerah, dan senyum yang lugas. Hal yang paling tak terlupakan adalah rasa kepuasan yang tak terlihat yang dia miliki ketika dia memandangnya. Apakah dia masih hidup? Dengan sedikit menggigil, Feng Ling'er tanpa sadar mengencangkan tangannya yang cantik. Tepat pada saat ini, ketukan bisa terdengar. Memasuki. Feng Ling'er segera menekan emosinya yang melonjak. Menurunkan kepalanya, dia memfokuskan kembali pandangannya pada buku rekening. Nona Ling'er, sepucuk surat telah datang untukmu. Seorang anggota staf membuka pintu dan meletakkan surat di mejanya, sebelum memberi hormat dan pergi. Sebuah surat? Feng Ling'er tanpa sadar mengambil surat itu. Itu adalah perekaman dengan cetakan ajaib, demi kerahasiaan. Jika diambil secara paksa, segel itu akan hilang dan menyebabkan isi surat itu hancur sendiri. Hanya mantra tertentu yang bisa membukanya. Di samping gulungan ini, ada sebuah surat, mengisyaratkan mantra yang dimaksud. Feng Ling'er memiliki banyak pengalaman menerima surat dalam perekaman semacam ini, tetapi pada saat dia menemukan kata-kata yang mengisyaratkan kata-kata mantra itu, dia bangkit dengan gembira. Panggil namaku, bunga murni kecil. Haha. Itu. Hanya dia yang akan memanggilku ini. Itu Sisi Masian. Jadi kamu masih hidup. Pada saat dia mengucapkan kata-kata terakhir ini, Feng Ling'er tidak bisa menahan air matanya untuk jatuh. Dalam periode perang ini, hanya hidup tampaknya menjadi kebahagiaan terbesar. Dan dengan suara keras, jejak ajaib pada perkamen dinonaktifkan, dan gulungan itu terbuka. Tulisan tangan orang itu tidak terpuji, tapi kebetulan kata-katanya masih terbaca. Nona Ling'er, maafkan saya karena memanggil Anda bunga murni kecil sekali lagi. Jika kamu bisa melihat surat ini, berarti kamu masih ingat namaku. Sima merasa sangat terhormat tentang itu. Aku punya kabar baik dan kabar buruk untuk memberitahu Anda. Kabar baiknya adalah bahwa saya masih hidup. Dan saya sudah kembali ke aliansi kami, di markas besar kuil imam kami yang terletak di jalur pegunungan selatan. Kabar buruknya adalah aku masih berada di garis depan, dan pasukan perburuan iblisku telah dibubarkan untuk sementara.
Sebagai seorang imam disiplin zaman baru, saya akan memastikan untuk mempertahankan kuil kita. Saya awalnya tidak ingin menulis surat tersegel ini. Saya memperkirakan bahwa bahkan jika Anda melihat isinya, Anda hanya akan menghela nafas dengan jijik setelah menerimanya. Tapi sejak kembali dari wilayah iblis, dalam kegembiraan hidup, tanpa sadar aku memikirkanmu dalam mimpiku setiap malam. Jadi aku hanya bisa menulis surat ini untukmu. Cinta pada pandangan pertama adalah berkah, tetapi juga rasa sakit yang luar biasa. Saya benar-benar ingin melihat Anda lagi, tetapi tidak tahu apakah saya akan memiliki kesempatan lain untuk itu dalam hidup ini. Seseorang seperti saya tidak memiliki tuntutan yang berlebihan. Bahkan tidak masalah jika Anda menyukai saya. Tolong terima surat ini sebagai perpisahan. Saya harap Anda dapat mencapai kebahagiaan di masa depan. Bahkan dalam pelukan dewa, aku akan berdoa untukmu. Tolong tenang. Sebagai pria yang sangat menyukaimu, aku, si Masian, bukanlah seorang pengecut. Saya akan mencurahkan setiap tetes darah saya di medan perang sampai akhir. Setiap kali saya bertarung melawan iblis, saya berpikir bahwa untuk setiap iblis yang saya bunuh, Anda akan sedikit lebih aman. Kepalaku dan bola cahaya energiku terbuat dari baja yang sama. Dengan bodoh menatap surat ini, Feng Ling'er berdiri tak bergerak untuk waktu yang lama. Air mata mulai secara bertahap menetes dari wajahnya, dan emosi tertentu yang terkubur di dalam hatinya tampaknya telah muncul kembali. Dengan ganas, dia meraih perkamen dan saat dia mengambil pena, dia terkejut menemukan bahwa tangannya sebenarnya sedikit gemetar. Setelah menstabilkan emosinya dengan susah payah, dia dengan cepat menulis di perkamen. Kamu tahu betul bahwa aku tidak mau kamu memanggilku bunga murni kecil, jadi mengapa kamu terus melakukan ini? Aku membencimu, dan membenci wajah botakmu yang menakutkan. Tapi jika kamu mati di garis depan, aku akan membencimu selamanya. Anda harus kembali kepada saya hidup-hidup, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Juga, kirimi saya surat. Jika surat Anda berikutnya tidak datang dalam 3 bulan ke depan, gadis ini akan segera menikah, bahkan tidak akan membiarkan Anda mati dengan tenang. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu. Tidak ada yang mengharapkan itu, tapi yang pertama keluar bukanlah Long Haon yang jelas lebih kuat, tapi Han Yu. Dalam waktu 3 bulan, Han Yu mempelajari semua kemampuan dari langkah ke-6 yang diberikan kepadanya, termasuk banyak teknik rahasia. Gua Ilusi adalah tempat di mana teknik sebenarnya dari kuil ksatria hadir. Di dalamnya tidak hanya teknik konvensional, tetapi juga teknik rahasia yang ditinggalkan oleh generasi berikutnya dari ksatria surgawi. Mereka yang mendapatkan hak untuk masuk semuanya memberikan kontribusi heroik kepada aliansi, dan akan menjadi bagian dari generasi baru yang akan memimpin aliansi. Chapter 474 Surat yang datang dari garis depan, 3. Long Haon dan Han Yu memiliki kualifikasi. Selain Long Haon menjadi dewa pilihan, mereka membuat pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam menghancurkan dewa iblis. Prestasi ini sendiri memberi mereka kualifikasi. Setelah keluar, Han Yu diberitahu bahwa Long Haon, di luar dugaan, masih di dalam. Mempelajari ini, dia memilih untuk berkultivasi di balik pintu tanpa ragu-ragu. Salah satu syarat yang diberikan Yang Haohan kepadanya adalah menjadi ksatria yayasan Mithril. Meskipun dia sudah mempelajari semua kemampuan pada langkah ke-6, energi spiritualnya masih jauh dari 10.000 unit. Yang Haohan datang untuk mengamati Long Haon yang tahu berapa kali, tetapi ekspresinya tidak setenang awalnya, sebaliknya mulai menunjukkan kekhawatiran. Perang suci telah berlangsung selama 3 bulan. Gunung penentang naga mengalami tekanan yang sangat besar, dan sebagai ksatria surgawi, baik Long Tianying maupun dirinya sendiri telah lama bergabung dalam pertempuran. Baru 2 hari yang lalu, dia berada dalam perjuangan besar melawan dewa iblis kematian Saminaga. Dalam hal kultivasi, Yang Haohan cukup rendah, tetapi dengan kekuatan besar tahta pertahanan dan belas kasih, dia menghentikan kemajuan dewa kematian iblis. Saint Knights dan Templar Knights dari Temple Alliance berlumuran darah setiap hari, melawan musuh di Dragon Resisting Mountain Pass. Es dan salju di tanah dengan keliling lebih dari 1 kilometer diwarnai merah, dan korban kedua belah pihak tidak terhitung.
Meskipun ada sumber daya alam yang disimpan sebagai cadangan di jalur gunung penentang naga, itu tidak sama dengan benteng lainnya. Dalam situasi pengepungan, akan sangat sulit untuk mendapatkan pasokan dari aliansi, dan bahkan berita pun sulit untuk ditransmisikan. Dengan konsumsi seperti itu Yang Hao Han tidak tahu berapa lama gunung ini akan bertahan. Iblis di luar sudah mendapat bala bantuan 3 kali, dan kerusakan yang ditimbulkan oleh lingkungan keji pada iblis sangat tinggi. Kekuatan bertarung mereka jauh dari penampilan maksimal mereka karena ini. Beberapa ratus penyihir es yang mempertahankan jalur gunung penentang naga juga terbukti sangat berguna. Mereka semua mendapat dukungan dari benteng alami yang dibentuk oleh jalur gunung penentang naga yang tak henti-hentinya memperkuat pertahanannya, menyerang musuh. Haon, bagaimana Anda tidak menunjukkan gerakan sedikit pun? Melihat bola kristal besar di depannya, Yang Hao Han bergumam dengan tegas. Memang, sejak memasuki gua ilusi, Long Haon duduk dan berkultivasi di tempat itu. Pada awalnya, Yang Hao Han memujinya karena bisa berkultivasi dengan tenang, tapi sekarang sudah 3 bulan, dan Long Haon masih dalam keadaan yang sama, berkultivasi bersila selama ini. Tubuhnya mengeluarkan riak emas samar, dan seluruh tubuhnya memiliki perasaan transparan dari penggunaan tubuh cemerlang. Pada setiap napas yang dia ambil, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang berkedip-kedip tidak jelas. Tanpa ragu, dia tidak menghadapi masalah. Tapi bukankah pemanggilan arwah meditatif ini terlalu lama? Yang Hao Han yang pengalamannya tentang kultivasi sangat banyak memahami bahwa Long Haon sekarang dalam keadaan meditasi yang mendalam. Tetapi tidak pernah terdengar bahwa satu sesi meditasi mendalam berlangsung begitu lama. Meditasi mendalam umumnya akan terjadi pada pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 atau lebih tinggi. Itu karena setelah mencapai level ini, energi spiritual akan meningkat ke kecepatan yang sangat tinggi. Tetapi peningkatan energi spiritual seseorang yang terlalu cepat akan menghasilkan fondasi yang goyah. Kadang-kadang perlu berkultivasi dalam keadaan meditasi mendalam memungkinkan penyerapan unsur yang lebih baik, dan harmonisasi yang lebih baik. Untuk Long Haon yang merupakan dewa pilihan, Yang Hao Han tidak merasa luar biasa bahwa ia akan mampu melakukan meditasi mendalam pada langkah ke-7 budidaya. Tetapi umumnya, meditasi mendalam biasanya akan berhenti setelah sekitar 1 bulan. Untuk satu sesi bertahan lebih lama dari itu sangat jarang. Tentu saja, seiring dengan waktu meditasi yang diperpanjang, hasilnya secara alami akan menjadi lebih baik. Itu juga berarti sedikit pikiran yang mengganggu, dan mampu menanggung kesepian. Bagaimanapun, berendam setiap hari dalam esensi ringan adalah proses yang sangat sepi dan membosankan. Yang Hao Han tidak menyangka sama sekali bahwa 3 bulan, untuk sesi meditasi mendalam Long Haon ini, hanyalah permulaan. Waktu berlalu, hari demi hari. Baik manusia atau iblis, memiliki batas tenaga kerja mereka. Setelah serangan panik beberapa bulan pertama, serangan iblis secara bertahap melambat. Kaisar Dewa Iblis memberikan 2 catatan diplomatik kepada aliansi, menuntut Long Haon, hanya dijawab dengan penolakan datar. Adapun Long Haon, tampak seolah-olah dia telah menguap, tidak muncul dari awal sampai akhir. Pertempuran masih berlangsung, dan seperti yang diharapkan aliansi, tidak ada pembangkit tenaga iblis nyata yang keluar pada tahap awal, kedua belah pihak menunjukkan kekuatan mereka sedikit demi sedikit. Namun, hal yang paling aneh di mata aliansi adalah bahwa Kaisar Dewa Iblis, bahkan dalam posisinya sebagai pembangkit tenaga iblis terbesar, belum bergabung dalam pertempuran. Dan itu bukan hanya dia, tetapi juga Dewa Setan Bulan, dan Dewa Setan Bintang yang belum keluar. Dan dengan cara yang sama, naga iblis, iblis bulan, dan iblis bintang semuanya belum dikerahkan. Benar karena mereka belum ambil bagian, aliansi kuil tidak berani menurunkan kewaspadaan mereka bahkan saat pertempuran berlanjut. Para penjaga dari 6 benteng semuanya berada di bawah tekanan yang ekstrim. Faktanya, orang harus tahu bahwa jika Kaisar Dewa Iblis membawa Dewa Iblis bulan dan bintang di medan perang, tidak ada benteng yang bisa bertahan. Tentu saja, Demon God Emperor, Moon Demon God, dan Star Demon God pasti akan menghadapi perlawanan pamungkas dari Demon Han Squad terkuat, dan itu akan menjadi pertempuran menentukan yang tak terhindarkan. Setelah menganalisis kecerdasan mereka,
mereka menyimpulkan bahwa itu seharusnya karena beberapa ketakutan terakhir yang menahan di hati Kaisar Dewa Iblis sehingga dia tidak meluncurkan bentrokan terakhir. Lagi pula, jika mereka tidak berhasil, kerugiannya akan sangat besar. Meskipun pihak iblis memiliki keuntungan, mereka tidak memiliki cara untuk sepenuhnya mengalahkan pihak manusia. Hasil yang paling mungkin adalah melihat kedua belah pihak saling terluka. Dan penghancuran timbal balik dari kedua belah pihak bisa terjadi dalam banyak cara. Jika biaya untuk hasil ini adalah kehidupan Kaisar Dewa Iblis, iblis pasti tidak akan mampu menanggungnya. Lagi pula, melawan kreativitas dan pengetahuan manusia, ditambah semua sumber daya yang dikumpulkan aliansi kuil selama ini, mereka pasti akan jauh lebih cepat untuk berdiri kembali. Sebaliknya, pembangkit tenaga listrik absolut seperti Demon God Emperor tidak bisa menjadi sesuatu yang bisa mereka dapatkan kembali dalam 1 atau 2 hari. Pertarungan yang berkepanjangan pasti tidak bisa dikatakan menguntungkan bagi pihak iblis. Tetapi keganasan iblis melampaui harapan aliansi kuil. Karena pihak iblis tidak memiliki persediaan makanan yang cukup, mayat di medan perang menjadi sarana makanan mereka, baik itu manusia atau mayat iblis. Fakta kejam ini merupakan pukulan besar bagi manusia. Ternyata Kaisar Dewa Iblis tidak keberatan untuk bertarung dalam waktu yang lama. 1 tahun setelah dimulainya Perang Suci, total populasi aliansi kuil turun 1/10. Sementara jumlah iblis menurun 20%. Kemunduran itu cukup besar untuk kedua ras, dan seluruh benua dapat dikatakan berada dalam kekacauan total karena Perang Suci. Di sebuah tenda di tengah-tengah pasukan Kaisar Dewa Iblis, Feng Xiu sedang duduk tegak di singgasananya. Seluruh tenda sebenarnya tidak memiliki pasukan iblis, benar-benar kosong. Hanya 1 orang yang duduk di dalam, dan itu adalah Moon Demon God Agares. Yang mulia, jika ini terus berlanjut, kami tidak tahu berapa lama kami akan bertahan. Makanan benar-benar terlalu langka, dan makanan mulai membusuk. Saat cuaca menghangat, situasinya akan menjadi lebih serius. Sama seperti musim panas tahun lalu. Agares mulai menunjukkan kekhawatiran di wajahnya. Feng Xiu bertanya dengan tenang, "Kakak kedua, lalu apa yang harus kita lakukan?" Agares tersenyum dingin di wajahnya, pertempuran yang menentukan, melawan manusia. Mereka tidak mungkin menghentikan serangan penuh gabungan dari kami bertiga. Selama kita menghancurkan salah satu benteng manusia, pasukan kita akan dapat menyerang mereka secara menyeluruh. Pertempuran lain pasti akan terpengaruh oleh itu. Dan pada saat itu, semua manusia akan mati, dan kita akan menguasai seluruh benua. Dewa Iblis Feng Xiu menggelengkan kepalanya, "Jika aku ingin memusnahkan manusia secara menyeluruh, aku tidak akan menunggu sampai sekarang. Bukankah dimulainya Perang Suci akan menjadi momen yang tepat?" Oh. Agares tampak memberikan tatapan bingung kepada Kaisar Dewa Iblis, jelas tidak mengerti apa yang dia maksud. Feng Xiu berdiri perlahan, kedua tangannya di belakang punggungnya. Menatap pintu tenda, tatapannya seolah menembus langit, mengarahkan matanya ke dunia lain. Sebenarnya, jika kita tidak memberi manusia waktu, mereka akan punah sejak lama. Mungkin kami tidak memiliki kemampuan untuk memusnahkan manusia pada saat kami turun di dunia ini, tetapi dengan berlalunya waktu, mulai dari generasi kedua Kaisar Dewa Iblis, sebagian besar benua dikendalikan oleh kami. Kami sudah memiliki perang suci yang ditujukan terhadap manusia, dan mereka kehilangan semua kekuatan sepenuhnya. Tapi, leluhurku, Kaisar Dewa Iblis kedua tidak memilih untuk melakukannya. Dan dia meninggalkan instruksi rahasia, memerintahkan keturunannya bahwa Kaisar Dewa Setan tidak boleh memimpin pasukan iblis untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Apa kamu tahu kenapa? Tentu saja, apa yang dikatakan Feng Xiu adalah rahasia mutlak. Mendengar itu, Agares tercengang. "Yang mulia, saya tidak akan berani." Agares berdiri dengan tergesa-gesa, membungkuk hormat. Feng Xiu berjalan ke depan, menopang kepalanya dengan tangan, "Saya bersedia mengungkapkan rahasia ini kepada Anda karena keyakinan saya pada Anda adalah mutlak. Kita tidak dapat memusnahkan umat manusia, karena jika kita kehilangan mereka, iblis akan menuju kehancuran. Datang ke dunia ini, kami mengandalkan wabah untuk menciptakan ras iblis. Pada awalnya, itu sebenarnya hanya kami 72 bersaudara.
Bakat bawaan kita memiliki kekurangan yang sangat besar dan itu adalah diri kita sendiri. Anda tahu dengan jelas dari mana kami berasal, dan bagaimana kami datang ke dunia ini. Meskipun kita dapat meneruskan kekuatan kita, tidak ada lagi yang bisa kita ciptakan. Jika kita melenyapkan semua manusia suatu hari nanti, atau menjadikan mereka semua sebagai budak, mengingat mentalitas iblis saat ini, tidak lama kemudian, manusia pasti akan punah dari benua. Setelah ini, semua ras akan mengalami nasib yang sama. Pada akhirnya, hanya kita para iblis yang akan tersisa. Tapi bagaimana kita bisa bertahan hidup hanya dengan diri kita sendiri? Chapter 475 Wahyu dari Teknik Ramalan Besar, I. Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu tiba-tiba memiliki ekspresi tertekan dan frustrasi. Jika hanya kita yang tersisa, tidak akan ada musuh yang tersisa untuk ditemukan. Dan kita hanya akan bisa menghancurkan diri kita sendiri. Dan pada akhirnya, kami 72 bersaudara tidak akan punya pilihan selain kembali melalui 72 pilar Dewa Iblis, karena dunia ini akan menjadi penuh dengan tanah tandus, sama seperti dunia yang dulu kami tinggali. Benar-benar hancur. Agares dengan tenang mengangguk, ya. Kami tidak dapat menciptakan apapun, apalagi memanfaatkan hal-hal di dunia ini untuk menciptakan yang baru. Di depan atribut kegelapan kita, organisme manapun tidak akan mendapatkan bentuk yang memuaskan. Anda benar, jika manusia benar-benar dihancurkan oleh tangan kita dan dikuasai sepenuhnya, kita hanya akan berjalan menuju kehancuran. Feng Xiu tersenyum padanya, bagus kalau kamu mengerti. Untuk alasan ini, aliansi kuil sebenarnya dibesarkan dalam kurungan oleh kami para iblis, sehingga mereka tidak tumbuh terlalu kuat. Kami tidak bisa membiarkan mereka musnah, dan harus membiarkan mereka berkembang. Hanya dengan cara ini kondisi kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Perang hanyalah sebuah pertunjukan. Karena kami membesarkan mereka dalam kurungan, kami juga tidak bisa membiarkan mereka menjadi terlalu kuat. Sementara hanya dengan meminjam tangan kita bisa mengurangi jumlah kita sendiri. Mencapai keseimbangan akan sangat menguntungkan. Dan itulah salah satu alasan saya meluncurkan perang ini. Setelah lebih dari beberapa ribu tahun pertumbuhan, kekuatan yang dikumpulkan manusia sangat besar. Kami harus melemahkan mereka sedemikian rupa. Jika tidak, beberapa waktu kemudian, tanduk serangan balik mereka pasti akan meledak. Ini adalah sesuatu yang kita tidak mampu. Bagi mereka, menjadikan perang suci ini sebagai pertempuran yang berkepanjangan tampaknya sangat efektif, tetapi bukankah itu sama bagi kita? Akan ada kebutuhan untuk pertempuran yang menentukan, tetapi waktunya belum tiba. Agares mengerutkan alisnya, tapi bagaimana dengan Austin Griffin? Apa yang harus dilakukan tentang dia? Melihat manusia, kita tidak akan bisa mencapai kesepakatan. Mata Kaisar Dewa Iblis menjadi dingin seketika, kita harus menghancurkan Austin Griffin, itu faktanya. Tidak peduli berapa biayanya, dia tidak bisa dibiarkan hidup di dunia ini. Dibandingkan dengan penghancuran diri kita sendiri, Austin Griffin jauh lebih menakutkan. Kematian Andromalius adalah bel alarm bagi kami. Dia adalah alasan penting lainnya untuk perang suci ini. Agares menjawab, tapi bisakah kita benar-benar menangkapnya? Kita harus memiliki kendali atas setiap tempat di dunia untuk itu. Feng Xiu menggelengkan kepalanya, bukan itu masalahnya sama sekali. Kakak ketiga pergi mengasingkan diri selama 1 tahun. Aku punya firasat bahwa dia akan keluar hari ini. Sebagai otak dari ras iblis kita, dia akan memberitahu kita apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Mendengar dia mengatakan ini, Dewa Iblis Bulan Agares sangat terkejut. Apakah kamu mengatakan saudara ketiga itu? Feng Xiu mengangguk dengan ekspresi sedih di wajahnya, ya. Demi kemakmuran ras iblis kita, saudara ketiga membayar terlalu mahal. Tapi ini adalah pilihan terbaik. Bos benar. Ini adalah pilihan terbaik bagi kami. Sosok oranye mengembun di udara, dan Dewa Iblis Bintang Vasago muncul tanpa suara di depan Kaisar Dewa Iblis dan Dewa Iblis Bulan. Dari penampilannya, dia tidak tampak berbeda dari sebelumnya, tetapi jika seseorang mengamatinya dengan cermat, dia akan menemukan bahwa ekspresinya jauh lebih suram dari biasanya, kurang ekspresif, dan dia terlihat jauh lebih lelah dan berumur.
Melihatnya muncul, Kaisar Dewa Iblis tidak bisa menahan perasaan senang, tanpa sadar melangkah maju. Kakak ketiga, bagaimana keadaan tubuhmu? Dengan senyum di wajahnya, Vassago menggelengkan kepalanya, bukan apa-apa, bos. Saya baru saja kehilangan sebagian dari harapan hidup saya. Tapi pemanggilan Great Prophecy kali ini tidak sia-sia. Ingin mendengar tentang hasilnya. Feng Xiu memaksakan senyum pahit, jika saya punya pilihan, saya lebih suka Anda menghindari melakukan itu. Anda tidak hanya kehilangan sedikit harapan hidup Anda. Saya dapat merasakan bahwa kekuatan hidup Anda telah berkurang setidaknya 100 tahun. Dan harapan hidup klan setan bintang Anda awalnya tidak terlalu lama. Kali ini, tubuhmu sudah cukup rusak. Di sampingnya, Dewa Iblis Bulan Agares juga lewat, memegang bahu Vassago. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya penuh dengan emosi. Secara emosional, Demon God Emperor, Moon Demon God, Star Demon God tanpa diragukan lagi adalah kru yang paling dekat. Tapi Kaisar Dewa Iblis memiliki semua kewajibannya sendiri, sebagai penguasa ras iblis. Jika kelangsungan hidup rasnya terancam, bahkan anaknya sendiri akan dikorbankan tanpa ragu-ragu. Untuk alasan ini, Dewa Setan Bulan dan Dewa Setan Bintang sebenarnya adalah orang terdekatnya. Mereka seperti sepasang saudara bagi iblis. Jadi bahkan jika klan Vien Dead Demon God Saminaga sangat kuat, itu akan pucat di depan klan Star dan Moon Demon. Jadi di depan Agares dan Vassago, Saminaga sangat hormat. Vassago tersenyum, baiklah, saudara kedua, tidak perlu seperti itu. Aku akan merasa tidak enak jika kamu memperlakukanku seperti itu. Kekuatan hidup masih bisa dipulihkan setelah hilang loh. Biarkan saya memberitahu Anda hasilnya, itu sangat penting bagi kami sekarang. Mencapai titik ini, ekspresinya menjadi serius, dan samar-samar, orang bisa melihat matanya berangsur-angsur berubah menjadi warna oranye jernih. Kaisar Dewa Iblis mengangguk padanya, matanya dipenuhi kekhawatiran. Vassago melanjutkan dengan nada serius, tahun ini, teknik ramalan hebatku digunakan secara maksimal, menggunakan satu-satunya kesempatan prediksiku dalam kehidupan ini. Sesuai dengan rencana bos, kekuatan yang akan kita gunakan dalam perang melawan aliansi kuil ini sebagian besar adalah iblis kelas rendah dan menengah, sementara itu kita akan melakukan yang terbaik untuk menghemat kekuatan tertinggi kita. Dengan cara ini, kami akan mempertahankan keunggulan luar biasa dibandingkan dengan mereka. Menurut prediksi saya, jika perang suci ini terus berlanjut, hasilnya tidak akan ada pihak yang menang. Vassago bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang singkat, sebelum melanjutkan, kekuatan aliansi kuil bahkan lebih besar dari imajinasi kita. Meskipun kita akhirnya akan mencapai kemenangan, itu hanya akan menjadi kemenangan yang tragis. Sesuatu yang sama sekali tidak ingin kami lihat. Kaisar Dewa Iblis mengangguk padanya, bertanya, kekuatan aliansi kuil bahkan lebih besar dari imajinasi kita? Dalam aspek apa? Vassago menjawab, ini adalah sesuatu yang tidak berhasil saya prediksi. Saya hanya merasakan bahwa aliansi kuil menyembunyikan kekuatan yang sangat menakutkan. Saya tidak jelas tentang asal-usul kekuatan ini, tetapi saya yakin itu bukan dari skuad pemburu iblis kelas judul itu. Keberadaan ini cukup mengancam, tetapi bagaimanapun juga mereka jarang. Kekuatan yang mereka sembunyikan hampir tidak bisa menahan sepertiga dari kekuatan kita. Tetapi kecuali pada upaya terakhir, umat manusia tidak boleh meminjam darinya. Mendengar ini, ekspresi Demon God Emperor tiba-tiba menjadi parah. Aku tidak menyangka manusia memiliki kekuatan seperti itu sebagai cadangan. Melihat spontanitas perang suci ini, kekuatan tersembunyi adalah yang paling mengancam. Tidak peduli apa, manusia pasti akan dipaksa untuk menggunakan kekuatan yang mereka sembunyikan dalam perang ini. Vassago menggelengkan kepalanya, itu tidak pasti. Anda tidak perlu khawatir bos. Kekuatan yang disimpan oleh manusia ini memang mengancam, tetapi memiliki sifat yang membusuk. Sepertinya itu tidak bisa digunakan terlalu lama, atau mereka akan hancur sendiri karenanya. Dan kali ini akan datang dalam waktu 20 tahun. Dengan kata lain, jika kita tidak memaksa manusia untuk hidup atau mati, kekuatan mengerikan ini seharusnya tidak menjadi ancaman bagi kita. Agares bertanya dengan bingung,
mungkinkah manusia tidak akan mengambil inisiatif untuk menggunakan kekuatan ini? Fasago menjawab, itulah hal yang menurutku aneh. Dalam apa yang saya rasakan dari Great Prophecy, manusia juga sangat takut dengan kekuatan ini, sampai menolaknya. Jadi saya yakin bahwa kecuali saat genting yang dekat dengan kehancuran umat manusia datang, mereka kemungkinan besar tidak akan menggunakannya. Kekuatan ini seharusnya tidak datang dari 6 benteng besar. Jika saya tidak salah seharusnya berasal dari kota suci manusia. Mendengarnya, Kaisar Dewa Iblis menjadi pendiam untuk sementara waktu. Sangat terlihat, kata-kata Fasagi sangat mempengaruhinya. Kekuatan ini bisa mengguncang aturan iblis. Membuat kata, mengerikan, keluar dari mulut Fasago tidaklah mudah. Jadi saudara ketiga, menurutmu apakah kita harus mengambil inisiatif untuk menyelesaikan perang suci secepat mungkin? Kaisar Dewa Iblis bertanya. Dewa Setan Bintang Fasago menggelengkan kepalanya, tidak. Justru sebaliknya, kita harus terus melanjutkan perang suci ini. Kita hanya harus menghindari memaksa manusia dengan cara terakhir mereka, karena hanya dengan cara ini Austin Griffin akan keluar. Mencapai titik ini, ekspresinya menjadi muram. Sebagai perbandingan, Austin Griffin jauh lebih parah daripada kekuatan mengerikan yang disimpan oleh manusia yang berada di luar kendali mereka. Tahun ini, Great Prophecy-ku menargetkan Austin Griffin untuk waktu yang lama. Pertumbuhannya saat ini telah maju sampai batas tertentu. Meskipun itu tidak cukup baginya untuk mengancam kita secara nyata, dia tidak berarti lemah. Menemukannya melalui perang melawan manusia ini tidak mungkin. Tapi ancaman Austin Griffin tumbuh dari menit ke menit. Kami akan memiliki sedikit peluang untuk membunuhnya, di antaranya yang terbesar akan terjadi dalam waktu kira-kira 2 tahun. Dari perkiraanku, dia akan muncul di wilayah iblis saat itu. Itu kesempatan terbaik kita. Satu-satunya premis adalah bahwa kita harus menekan manusia sampai batas tertentu selama perang suci, atau dia tidak akan datang ke belakang kita. Mata Demon God Emperor berkilau, dipenuhi dengan niat membunuh yang tertahan di dalam dirinya. Tapi meski begitu, Fasago dan Agares bisa merasakan tekanan kuat yang dilepaskan dari bos mereka. Fasago mengangkat kepalanya, menyelimuti ketiga bersaudara itu dalam cahaya oranye. Bibirnya bersenandung, menggumamkan beberapa kata. Hanya Feng Xiu dan Agares yang bisa mendengar kata-kata ini. Sekian cerita novel berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.